Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, TT4510, Prodi Teknik Telekomunikasi, akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami di dalam program kreativitas mahasiswa. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Iwan Buniman dengan NIM 1101213096. Saya Muhammad Galih Hiprizi dengan NIM 1101210313. Nama saya Davido Beril dengan NIM 11012104993. Baik, saya akan memulai saja presentasinya. Ringkasan, dalam era yang sudah maju seperti sekarang, hampir seluruh masyarakat Indonesia sudah memiliki kendaraan, mobil ataupun motor. Tetapi karena banyaknya penduduk Indonesia dan sedikit fasilitas pemerintah membuat menumpuknya saat bayar pajak. Flow merupakan sistem pembayaran tol prabayar berbasis aplikasi mobil dan stiker dan menggunakan teknologi radio frequency identification serta menggunakan source of fund berbasis voucher elektronik. Dalam keadaan ini, kami ingin menambahkan fungsi dari aplikasi Flow. Kami ingin aplikasi Flow yang telah kami kembangkan akan berfungsi untuk mempermudah pembayaran pajak dan pendataan kendaraan pribadi. Penggunaan sistem yang ada ini cukup mudah, cukup sinkronis RFID ke aplikasi Let It Flow dan beli voucher tol. Dan aplikasi ini sudah siap digunakan. Dengan teknologi ini, pengelolaan akun, top up voucher, dan pengecekan riwayat setiap transaksi sangat mudah dilakukan melalui aplikasi Let It Flow yang tersedia di Google Play dan App Store. Hal ini mudah, kedepannya lebih berpengaruh, dan memberikan manfaat dalam mengurangi antrian di gerbang tol. Plus sudah dipakai di beberapa negara, terutama di negara Jepang, Malaysia, dan Indonesia. Di Indonesia pun sudah dicoba di berbagai ruas pintu tol. Latar belakang, angka kehilangan barang pribadi atau kendaraan di Indonesia sangatlah tinggi, disebabkan dari pribadi seseorang tersebut yang senonoh dalam menaruh benda tersebut ataupun memang barang tersebut telah dicuri oleh oknum. Sebagai contohnya adalah kendaraan roda 4 seperti mobil telah dicuri oleh seseorang. Meskipun di dalam mobil tersebut terdapat GPS yang bisa diketahui keberadaannya, pencuri tersebut dapat saja memutus kabel GPS tersebut ataupun mencopotnya. Dengan itu mobil tersebut tidak dapat diketahui keberadaannya. Dari beberapa peristiwa di atas, kami mencoba merancang ulang atau lebih tepatnya menambahkan fungsi dari aplikasi Flow yang selama ini telah menjadi alat sensor dalam pembayaran gerbang tol otomatis, serta alat pembayaran pintu masuk pusat pembelanjaan dan gedung perkantoran. Kami menambahkan fitur dalam aplikasi Flow ini seperti sensor untuk membayar pajak dan sensor kepemilikan kendaraan secara sah. Aplikasi Flow ini juga dapat di-download di App Store dan di Play Store yang dapat disambungkan ke smartphone pemilik kendaraan tersebut untuk top up saat ini, membayar pajak ataupun mengetahui keberadaan kendaraan tersebut. Tujuan dari penelitian ini ada 4. Yang pertama itu untuk mempermudah masyarakat dalam membayar pajak. Yang kedua, untuk membantu polisi dalam pencarian kendaraan yang telah dicuri. Yang ketiga, untuk membayar gerbang tol. Dan yang keempat adalah untuk membayar parkir di pusat pembelanjaan dan kantor. Penelitian ini memiliki 3 manfaat. Yang pertama, mempermudah masyarakat dalam pembayaran pajak. Yang kedua, mengetahui keberadaan kendaraan pribadi apabila kendaraan tersebut telah dicuri, lalu kendaraan tersebut telah diubah warna atau bentuk karena sensor yang ada di mesin kendaraan tersebut masih terhubung dengan sensor di handphone pemilik kendaraan tersebut. Dan yang ketiga, upaya pengurangan kendaraan bodong yang tidak memiliki sensor karena tidak memiliki surat resmi dari pemerintah. Kondisi kekinian. Masyarakat Indonesia saat ini masih kurang tanggap dengan kemajuan teknologi IT yang menyebabkan banyaknya masalah saat melakukan sesuatu kegiatan, seperti contohnya membayar pajak secara manual. Hal tersebut menyebabkan banyak masalah bagi diri sendiri dan juga masyarakat umum, seperti contohnya saat membayar pajak. Kita harus mengantri atau menunggu dulu, dengan begitu kita kehilangan waktu yang berharga.
Setelah itu, jika kita mendapat masalah atau kekurangan sesuatu yang harusnya kita bawa, kita akan kerepotan sendiri. Dengan begitu, kita akan menyebabkan masalah bagi orang lain. Oleh karena itu, kita seharusnya menggunakan teknologi yang membantu kita menyelesaikan masalah tersebut. Dengan demikian itu akan menjadi efisien dan tidak merugikan orang lain. Kesimpulannya, perkembangan teknologi akhir-akhir ini tidak hanya berdampak pada gaya hidup saja, akan tetapi berdampak besar pada kemajuan sistem-sistem yang ada. Jika sebelumnya tanpa teknologi semua dilakukan secara manual, maka dengan adanya teknologi, kegiatan pun dapat dilakukan secara otomatis dengan bantuan komputer ataupun robot. Solusi yang pernah ditawarkan. Flow yang selama ini digunakan masyarakat Indonesia berfungsi hanya untuk membayar pintu tol otomatis atau gerbang tol otomatis. Secara tidak langsung, Flow itu mengganti kartu semacam e-tol, Fast, atau e-money lainnya untuk pembayaran pintu tol. Flow telah diuji coba di Indonesia di beberapa titik gerbang tol. Penggunaan Flow ini digunakan dengan cara memasangkan sensor di lampu depan mobil yang berbentuk garis gelombang. Dengan itu, gerbang tol akan otomatis membaca sensor lalu Flow tersebut membayar tiket gerbang tol. Berikut ini adalah beberapa titik gerbang tol yang telah menguji coba aplikasi Flow ini, antara lain gerbang tol Pondok Gede Barat arah Cikampek, gerbang tol Pondok Gede Timur arah Cikampek, gerbang tol Tambun arah Jakarta, dan lain-lainnya. Tidak hanya gerbang tol, di beberapa bangunan pembelanjaan dan juga perkantoran, Flow ini juga telah digunakan dengan hanya memposisikan mobil saat ingin memasuki gedung atau bangunan tersebut di depan mesin sensor. Maka dengan otomatis sensor tersebut akan membaca flow yang terdapat pada kendaraan mobil tersebut. Pihak-pihak yang terkait. Yang pertama itu polisi. Mengambil peran sebagai percobaan uji coba sensor kepemilikan yang akan menjadi salah satu manfaat utama memakai flow baru. Yang kedua, Kementerian Keuangan. Model yang dipakai untuk perkembangan dan pemasangan alat-alat yang dibutuhkan untuk flow tidak murah. Yang ketiga, pegawai IT. Pihak IT membuat program-program yang dibutuhkan. Dan yang keempat, pihak dari aplikasi link aja dan e-commerce lainnya. Karena aplikasi link aja dan e-commerce lainnya dapat mempermudah sistem pembayaran di dalam aplikasi Flow tersebut. Langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, pegawai dari IT yang telah dipilih oleh pemerintah membuat sensor dan pemrograman Flow untuk mendeteksi pembayaran pajak serta sensor kepemilikan. Sensor kepemilikan ini seperti GPS, namun bila sewaktu-waktu GPS tersebut dicabut dari kendaraan seseorang, sensor tersebut tetaplah berfungsi. Yang kedua, penyebar luasnya pemakaian Flow tersebut yang dilakukan oleh pihak kepolisian kepada masyarakat. Langkah ini dilakukan secara berkala, yaitu dari masyarakat menengah ke atas, lalu ke menengah ke bawah. Penyebaran Flow ini dilakukan di kantor polisi terdekat. Dan yang ketiga, uji coba yang dilakukan oleh Menteri Perpajakan dan pihak kepolisian untuk menguji apakah alat bayar dan pendeteksi tersebut dapat digunakan. Untuk menguji sensor pembayaran pajak dilakukan di Samsat terdekat, dan pengujian sensor kepemilikan dilakukan di kantor polisi terdekat. Gagasan yang diajukan. Berdasarkan hal yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa aplikasi Flow ini mempunyai sensor yang terbaca oleh mesin saat pembayaran pajak ataupun sensor status kepemilikan kendaraan seseorang. Aplikasi Flow ini bekerja di saat seseorang mempunyai kendaraan lalu ingin membayar pajak kendaraan tersebut dengan cara membawa kendaraannya ke tempat pembayaran pajak. Serta aplikasi Flow ini juga dapat digunakan di saat kendaraan seseorang hilang atau dicuri dengan cara mendeteksi seperti GPS, namun apabila GPS di mobil tersebut dihilangkan atau dicabut, sensor Flow inilah yang bekerja menandakan kendaraan tersebut punya kepemilikan seseorang yang sah. Aplikasi Flow ini terhubung dengan handphone dan smartphone pemilik kendaraan serta dapat dihubungkan aplikasi link aja dan semua alat pembayaran seperti e-wallet, OVO, Dana apabila seseorang ingin membayar pajak dengan secara non-tunai. Strategi implementasi. Pertama, pemerintah dan pegawai IT bekerja sama untuk menyesuaikan program baru Flow. Yang kedua, pegawai IT mulai membuat aplikasi Flow dalam smartphone yang dapat di-download serta
serta pembuatan sensor flow yang akan dipasangkan ke kendaraan. Yang ketiga, setelah aplikasi telah dicoba, pemerintah bekerja sama dengan Link Aja dan e-commerce lainnya untuk memasukkan aplikasi pembayaran tersebut di dalam flow. Yang keempat, uji coba sensor flow pada kendaraan di kantor pajak serta kantor polisi, serta uji coba aplikasi flow pada smartphone untuk menyambungkan sensor tersebut ke smartphone pemilik kendaraan. Yang kelima, penyebaran dan penerapan aplikasi Flow pada masyarakat secara gratis di kantor Samsat dan kantor polisi terdekat. Prediksi hasil. Aplikasi Flow ini akan memberikan notifikasi pada perangkat yang terhubung dari sensor di kendaraan ke handphone pemilik berupa pemberitahuan tertangkap pajak kendaraan tersebut harus dibayarkan. Apabila pajak kendaraan tersebut belum dibayarkan, maka akan muncul notifikasi berupa peringatan di perangkat pemilik kendaraan tersebut. Serta aplikasi ini kan memberitahukan apabila kendaraan bergerak atau berpindah di luar kendali pemilik kendaraan tersebut. Dengan aplikasi ini diharapkan masyarakat dapat mengikuti peraturan negara dengan cara membayar pajak pada waktunya, serta mengurangi kepadatan saat membayar pajak di kantor pajak. Diharapkan juga dengan aplikasi ini, masyarakat dapat lebih waspada dan peduli dengan kendaraan pribadinya masing-masing. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 1. Bila ada kurang, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.